Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan penuh sukacita. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan mengajak saudara semua untuk belajar mengerti hal-hal yang bisa memuaskan hidup manusia. Saudaraku, setiap orang pasti menginginkan kepuasan hidup. Namun apa sebenarnya kepuasan hidup itu? Apakah kepuasan hidup berarti memiliki banyak uang, memiliki karir yang sukses, atau memiliki pasangan yang sempurna? Renungan kita hari ini dengan judul Kunci Kepuasan Hidup. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kami kembali ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, pada saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, banyak orang yang tidak tahu mencari kepuasan. Mereka selalu mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang mereka anggap lebih sempurna. Namun mereka tidak pernah merasa puas. Mereka selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, hidup tidak pernah merasa puas karena kurang bersyukur. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur atas apa yang telah mereka miliki. Mereka selalu melihat orang lain yang lebih baik daripada mereka, dan mereka merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka miliki. Kemudian poin yang kedua, hidup tidak pernah puas karena tidak memiliki tujuan hidup. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup akan merasa hidup mereka itu kosong dan tidak bermakna. Mereka akan selalu mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Namun mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah mereka temukan untuk mengisi kekosongan itu. Kemudian yang ketiga, hidup tidak pernah puas karena terlalu fokus pada hal-hal materi. Banyak orang yang mengejar materi sebagai sumber kepuasan hidup. Tetapi materi tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Semakin banyak materi yang mereka miliki, semakin banyak pula keinginan-keinginan mereka yang terus berkembang, tidak pernah bisa terpuaskan. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bagaimana mencari kepuasan yang sejati. Kepuasan sejati tidak datang dari materi dunia, tetapi datangnya dari Tuhan. Ketika kita hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kedamaian dan sukacita yang sejati. Kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Saudaraku,
Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersenang-senang dan menikmati hidup dengan cara-cara dunia. Tetapi kita harus ingat bahwa dunia ini tidak bisa memuaskan rasa batin kita. Kesenangan dunia hanyalah ilusi yang dapat membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Alkitab mengajarkan bahwa kesenangan dunia adalah kesia-siaan. Dalam kitab Pengkhotbah, Salomo yang telah mengalami berbagai kesenangan dunia dan memiliki harta yang tidak ternilai, Salomo berkata, semuanya sia-sia dan mengejar angin. Saudaraku, kesenangan dunia tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Kesenangan dunia hanya dapat memberikan kepuasan sesaat saja, tetapi kemudian akan meninggalkan kita dengan rasa kosong dan hampa. Kesenangan dunia juga dapat membawa kita kepada dosa. Ketika kita mengejar kesenangan dunia, kita seringkali mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup ini, seperti hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, dan hubungan kita dengan sesama kita. Kesenangan dunia juga dapat membuat kita menjadi serakah, menjadi egois, dan tidak peduli dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengejar kesenangan dunia. Kita harus menyadari bahwa kesenangan dunia hanyalah ilusi yang tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Kita harus mencari kebahagiaan yang sejati hanya di dalam Tuhan saja. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika masalah dan pergumulan hidup terasa berat, sementara jalan keluar belum terlihat, keinginan untuk pergi ke tempat yang baru, suasana yang baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan melakukan pekerjaan yang baru akan terasa sangat menggoda. Apakah Anda pernah merasakan hal seperti itu? Kalau Anda pernah merasakan hal seperti itu, maka Anda sedang tidak sendirian. Saya dan juga beberapa banyak orang lain juga pernah merasakan seperti itu. Tentu sangat menyenangkan jika kita dapat menikmati berbagai hal yang baru itu. Ketika sedang ada masalah dan pergumulan hidup terasa berat menekan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, bukankah semua hal baru tersebut akan berubah menjadi hal yang lama lagi? Jika suatu saat masalah dan pergumulan hidup kembali datang, apakah kita setiap ada masalah harus pergi ke tempat yang baru, mencari pekerjaan yang baru, koneksi yang baru, teman-teman yang baru? Kalau kita setiap ada masalah kemudian harus dimulai dengan sesuatu hal yang baru lagi, itu bukan penyelesaian. Jika terus berulang seperti itu, dapatkah kita menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya? Saudaraku, Mazmur Daud dalam bacaan ini yang menjawab pertanyaan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hasrat kita. Tidak ada tempat, tidak ada seseorang atau ada sesuatu yang bisa membuat kita merasa puas dan merasa bahagia di dunia ini, kecuali hanya di dalam Tuhan saja.
Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudaraku, saat masalah begitu berat, janganlah engkau menjadi khawatir dan takut. Karena Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Saat pergumulan hidup kuat menekan, tidak perlu mencari hal yang baru. Kebaikan Tuhan membuat hari demi hari yang kita jalani terasa baru, penuh gairah, seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 5 kita baca kembali. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku, kata kebaikan dalam ayat yang kita baca ini dapat diterjemahkan sebagai kasih setia atau rahmat Tuhan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih setia dan penuh rahmat. Dia mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan penyakit kita, dan membangkitkan kita dari kematian. Dia juga memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dan kata masa mudamu dalam ayat ini mengacu pada kekuatan dan vitalitas. Daud menggambarkan bagaimana kebaikan Tuhan dapat memperbarui kekuatan dan vitalitas kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita dan semangat. Saudaraku, tanamkanlah hal ini selalu dalam hatimu. Pergi mencari hal baru tidak akan menyelesaikan masalah dan pergumulan hidup. Janganlah engkau pergi dari masalah, tetapi hadapilah masalah itu. Datanglah pada Tuhan. Kepuasan, kebahagiaan, dan kekuatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Dia. Janganlah engkau menjauh dari Tuhan, mendekatlah pada Tuhan. Ketika segala sesuatunya engkau ingin dipuaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar batinmu bisa merasa puas, maka milikilah hasrat hidup yang benar. Hasrat adalah keinginan hati yang kuat. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Pertanyaan penting bagi setiap kita adalah, apa hasrat yang kuat dalam hati dan dalam hidup kita masing-masing? Hasrat untuk berbuat jahat atau hasrat untuk berjalan dalam kebenaran? Apabila itu benar, maka akan berbuah perbuatan benar. Tetapi bila hasrat itu adalah jahat, maka akan berbuah kepada perbuatan jahat. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk memiliki hasrat hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, hati-hati dengan hasrat yang ada di dalam hati kita. Karena itu akan mendorong kita untuk melakukan apa yang menjadi hasrat kita yang sesungguhnya. Manusia merupakan makhluk yang syarat dengan keinginan dan tidak pernah bisa menjadi puas. Sayangnya keinginan manusia tidak semuanya itu baik. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Hasrat hatinya memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Dan inilah yang perlu diwaspadai dalam hidup kita. Sadarilah saudaraku, bahwa hasrat yang jahat yang tidak kita waspadai
atau bahkan mungkin yang kita turuti terus-menerus akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Bahkan dengan tegas, Tuhan berkata bahwa jika ada orang yang terus-menerus melakukan hasrat jahat itu, Tuhan akan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang jahat. Orang-orang seperti ini akan berujung kepada kehancuran hidup mereka sendiri. Saudaraku, mari mendekat kepada Tuhan lebih dari sekedar memohon kebebasan dari segala pergumulan. Karena Tuhan ingin saudara berkata dengan jujur, terus terang akan apa yang ada dalam hatimu. Tuhan adalah sahabatmu. Berbicaralah dengan akrab dan ungkapkan segala isi hatimu pada sahabatmu. Saudaraku, agar batinmu bisa merasa puas, maka milikilah hasrat hidup yang benar. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan akan rasa rindumu. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau adalah sumber kepuasan hidup kami. Engkaulah yang memenuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami mengakui bahwa seringkali kami mencari kepuasan hidup di tempat yang salah. Kami mencarinya dalam kekayaan, dengan mengejar jabatan atau kesenangan duniawi yang lainnya. Tetapi semua hal itu tidak dapat memuaskan hati kami. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Ajari kami untuk mencari kepuasan hidup hanya di dalam Engkau saja. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam dan bersekutu denganmu setiap hari. Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau kami dapat menemukan kepuasan yang sejati. Engkaulah yang memberikan makna dan tujuan hidup kami. Engkaulah yang memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin menaati perintah-Mu dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami sungguh rindu membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, jika kami setia kepadamu, maka akan ada upah yang besar yang boleh kami nikmati di dunia ini. Juga upah yang terbesar saat kami hidup dalam kekekalan untuk tinggal di rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang sedang menderita sakit di rumah maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan Allah kami mohon dengan sangat, kami mohon belas kasihan Engkau. Kami berserah dan datang memohon uluran tangan Engkau, agar Engkau berkenan menjamah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Dan karena jamahan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sakit penyakit saudara-saudara kami Engkau angkat, dan saudara-saudara kami dapat menerima mukjizat kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Sehingga saudara-saudara kami dapat mengalami kesembuhan secara sempurna dan dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, sungguh teramat baik. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam persoalan, sedang dalam beban hidupnya yang mungkin berat. Apapun persoalannya itu Bapa, yang kami tahu Engkau Allah yang sangat peduli pada anak-anak-Nya yang datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatannya.
Engkau akan mengulurkan tangan Engkau. Engkau akan memberikan pertolongan. Engkau akan menjamah saudara-saudara kami. Sehingga saudara-saudara kami akan menerima kekuatan yang baru. Engkau membukakan jalan-jalan keluar bagi setiap persoalannya. Engkau membukakan jalan-jalan yang baru bagi jalan-jalan yang tertutup. Engkau membukakan cara-cara yang baru. Sehingga dengan hikmat marifat yang datangnya dari Engkau, saudara-saudara kami dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan bahkan boleh keluar sebagai pemenang. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa berikan komentar Anda pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.